kita hidup karena percaya, karena iman pada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mau menyembah lebih dalam di hadapannya, kita mau mengagungkan namanya. Haleluya, Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Ku dapat di dalammu.
berjumpa dengan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu akan mengubahkan hidup kami, dan hidup kami menjadi kemuliaan untuk Engkau. Terima kasih Bapak, Engkau menuntun kami terima firman-Mu dengan sukacita. Hanya di dalam nama Yesus, semua yang percaya Tuhan hadir, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Shalom. Wow, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu kembali di tempat ini ya. Saya boleh melihat orang-orang yang super di dalam Tuhan. Katakan amin. Mari yang Superman katakan yes. Yang Superwoman katakan yes. Oke, sekali lagi ya. Yang Superman benar-benar yang man yang katakan, oke? Yang woman benar-benar yang woman katakan, oke? Superman, Superwoman, haleluya, haleluya. Wah, senang sekali Bapak Ibu ya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya rindu membagikan satu video ini ya. Mari kita simak baik-baik video ini. Sebuah kafe telah mengembangkan sensor yang pintunya hanya terbuka bagi orang yang tersenyum. Nah, jadi kalau tidak senyum, pintunya nggak bisa terbuka. Dan menariknya lagi, di pintu itu dituliskan ya, a smile, you get free coffee. Amin. Lagi boleh tanya lagi? Ya, durasinya pendek Bapak Ibu ya. Sebuah kafe telah mengembangkan sensor yang pintunya hanya terbuka bagi orang yang tersenyum. Nah, ini bingung celingak-celinguk ya. Free cafe, smile to get a free cafe ya. Setelah dia senyum baru buka. Nah, saya tadi coba pikir ya, apa di sini juga perlu begitu ya? Pintunya ya, berarti kan ini tidak otomatis, berarti Pak Nardi harus buka pintu ya Pak ya. Senyum dulu baru masuk ya. Tidak free cafe, free apa ini? Mineral. Tahu kan Bapak Ibu bahwa ketika kita tersenyum, kita hanya pakai otot wajah kita ini 13 otot. Waktu kita marah, otot yang kita gunakan berapa Bapak Ibu? 72. Wah, ya. Lebih banyak otot waktu kita marah daripada otot waktu kita tersenyum. Bahagia itu sederhana. Amin. Cukup senyum aja, semua jadi mudah, semua jadi indah. Oke? Sebelum Bapak Ibu tegang ya, ayo tengok kanan kiri, kasih senyum yang paling manis ya. Katakan, saya happy engkau ada di sini. Ayo tengok, jangan lihat saya Bapak Ibu ya. Tengok kanan kiri, katakan, aku happy kamu di sini. Ya. Nanti pulang dapat kafe dari Pak Gem ya. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan Bapak Ibu ya. Saya nggak akan bicara tentang senyuman di sore hari ini ya. Tema yang diberikan adalah tidak melihat, namun percaya. Mari kita buka dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup percaya, bukan karena melihat. Mari kita ucapkan bersama-sama Bapak Ibu ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup percaya, bukan karena melihat. Ketika Paulus menuliskan kitab ini untuk jemaat di Korintus, mereka sedang menghadapi pergumulan iman para jemaatnya di tempat ini. Itu sebabnya Paulus mendorong kepada jemaat di Korintus untuk mereka memiliki yang namanya iman, yaitu hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Mengapa Paulus begitu mendorong jemaat di sana untuk melakukan hidup dengan penuh iman? Karena ketika Paulus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, fokusnya hanya percaya kepada Kristus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Bapak Ibu, dari lahir sampai mati, ya, yang ada di sini berarti belum mati Bapak Ibu ya. Dari lahir sampai mati, kita ini tidak pernah melihat Tuhan secara fisik, betul? Maka dari itu cukup susah untuk kita bisa percaya pada apa yang tidak kelihatan. Bahkan apa yang terjadi dengan orang-orang yang di perjanjian lama, ya, bangsa Israel, Bapak Ibu. Selama 40 tahun mereka ada di padang gurun. Mereka dipimpin oleh Musa yang adalah nabi, utusan dari Tuhan sendiri. Berkali-kali mereka melihat perbuatan ajaib Tuhan. Mereka melihat, menyaksikan sendiri, merasakan sendiri. Tapi berkali-kali juga mereka gagal untuk mempercayai Tuhan. Di mana mereka gagal, Bu? Mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut, mereka kecewa, mereka marah. Tidak hanya Musa, tapi Tuhan adalah sasaran mereka. Kalau Bapak Ibu baca dalam Ulangan ya, ketika Musa selesai dalam memimpin bangsa Israel, dia sempat bertemu dengan Yitro mertuanya. Saat itu Yitro ada di Midian. Musa menceritakan bahwa Tuhanku ini hebat, ya. Aku sudah ditolongnya. Tapi respon Yitro tidak diduga. Dia begitu bersukacita ketika melihat pertolongan Tuhan terhadap bangsa Israel. Tetapi berbanding terbalik dengan bangsa Israel. Banyak kejadian Bapak Ibu yang dituliskan dalam Alkitab. Bahkan dalam perjanjian baru pun, murid-murid sendiri, mereka itu ada bersama-sama dengan Tuhan waktu itu. Betul? Ketika Petrus disuruh untuk berjalan di atas air, loh, yang nyuruh ini Tuhan loh Bapak Ibu ya. Tapi dia juga tidak percaya. Dan akibatnya tidak percayanya, apa yang terjadi? Dia jatuh dan tenggelam. Dan tidak hanya satu kali itu Bapak Ibu. Mereka ada di atas air itu beberapa kali. Karena memang pada waktu itu akomodasi yang mereka bisa naik selain di darat berjalan kaki adalah dengan naik perahu. Ya. Ketika ada badai datang, angin ribut datang, mereka ketakutan. Alkitab mencatat mereka ketakutan. Berkali-kali dituliskan. Bahkan ketika orang Majus dipimpin untuk pergi melihat bayi Yesus, mereka tidak tahu kemana ujungnya. Yang mereka tahu mereka harus pergi ke Yerusalem dari sebelah timur di negara mereka. Tetapi apa yang mereka miliki? Mereka memiliki yang namanya iman. Katakan bersama dengan saya, iman, ya. Sore hari ini saya membawa kabar baik buat kita semua, ya. Orang percaya mutlak harus hidup karena percaya. Amin. Katakan bersama dengan saya, orang percaya mutlak harus hidup karena percaya. Bapak Ibu orang percaya? Amin. Kapan Bu saya jadi orang percaya? Waktu engkau diselamatkan Tuhan. Kapan itu? Waktu engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, kita diselamatkan. Nah, tanda kita sudah diselamatkan apa? Kita menerima baptisan air. Itu tanda setelah kita percaya. Tanda kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita meletakkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Amin. Dan semua orang yang percaya pasti memiliki iman. Amin. Bapak Ibu tidak perlu mencari iman itu. Tidak perlu berdoa untuk minta iman. Tapi seringkali banyak orang Kristen yang merasa saya tidak punya iman loh Bu. Iman saya ini kecil loh Bu. Kadang ada yang ngomong gini, kemarin tuh ada yang konseling sama saya ngomong gini. Saya percaya Bu, saya punya iman. Tapi imannya itu tidak mau diajak jalan katanya. Emangnya iman punya kaki Bapak Ibu ya? Bapak Ibu tidak perlu berdoa untuk minta iman. Bapak Ibu tidak perlu berpuasa untuk minta iman. Bapak Ibu tidak perlu harus hidup
sedang tidak mengerjakannya dengan maksimal. Karena iman itu Bapak Ibu bisa diukur, bisa bertambah besar, bisa bertambah kecil. Ya, sama seperti perumpamaan seorang tuan memberikan 1 talenta kepada hambanya. Dia tidak mengembangkannya, tetapi apa? Dia membungkusnya, disimpan, dan tidak diapakan. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu ya, sore hari ini, seberapa besar iman yang kita miliki? Ya, dalam bahasa Yunani, kata percaya yaitu pistis, yang berarti iman. Ya, apa itu? Yaitu memiliki keyakinan yang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Jadi iman yang sejati adalah iman yang berdasarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Seperti lagu tadi, ya, yang kita barusan nyanyikan tadi. Apa tadi? Tetap percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Amin, amin ya Bapak Ibu. Mengapa kita harus percaya? Ya, hidup karena percaya. Ini artinya Bapak Ibu, saya menuliskan ada 4 ya. Hidup kita ditentukan oleh apa yang kita percayai. Yes. Ya, itu arti hidup karena percaya. Nanti kita akan bahas percaya firman Tuhan ya. Ini masih percaya Bapak Ibu ya. Hidup kita ditentukan oleh apa yang kita percayai. Itu yang pertama. Yang kedua, mempercayai apa yang belum kita lihat. Bapak Ibu sadari atau tidak ya, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi 1 menit lagi, 1 jam lagi, 1 malam lagi, 1 hari lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu saya dikejutkan dengan sebuah berita tanggal 1 Oktober. Dan saya yakin orang tua dari korban ini juga sangat terpukul, ya. Kita tentu sudah mendengar berita ini, sangat viral Bapak Ibu. Seorang anak muda, usianya 19, sekarang usianya 19 tahun ya, 19 tahun, mengakhiri hidupnya dengan suicide ya, bunuh diri. Bapak Ibu dengar berita ini? Di kampus Petra, dan korban ini masih 19 tahun. Ini saya beritakan bukan untuk ditiru ya, bukan untuk menjadi inspirasi ya. Jadi laki-laki ini adalah teman dari anak saya. Jadi sejak SMP memang sudah menunjukkan gejala-gejala yang tidak baik dan sedang dirawat oleh seorang psikiater. Tapi rupanya belum sembuh total. Dan mungkin di luar pengawasan orang tuanya ya. Bahkan saya menyaksikan sendiri video kesaksian dari orang tuanya. Kita tidak bisa menyalahkan orang tuanya 100% Bapak Ibu ya. Kadang anak ini yang tidak mau dikontrol oleh orang tuanya. Mereka sengaja untuk melepaskan diri dari kontrol orang tua ya. Saya menangis ketika mendengar kesaksiannya. Tidak mudah Bapak Ibu. Dia berkata begini, lebih baik kamu susahkan papa mama daripada kamu tinggalkan. Ya, seharusnya anak-anak itu tahu betapa besar pengorbanan orang tua untuk membesarkan kalian. Ya, jadi tolong ya, hargai setiap apa yang orang tuamu kerjakan. Kadang-kadang anak-anak sekarang itu tidak pernah puas Bapak Ibu ya, dengan apa yang diperjuangkan orang tuanya. Susah untuk bisa membesarkan anak-anak itu, apalagi di zaman sekarang Bapak Ibu. Kalau kedua orang tuanya nggak bekerja,
Nggak bisa kita hidup bisa lebih-lebih gitu Bapak Ibu ya. Nah, manusia tidak tahu karena kita ini adalah ciptaan Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Itu sebabnya kita harus punya yang namanya satu pengharapan. Iman ya. Saya tulis di sini, apa sih iman itu? Iman adalah kemampuan ilahi ya untuk melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani. Ibrani 11 ayat 1 menuliskan, boleh ditayangkan Ibrani 11 ayat 1? Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi jelas tersirat di dalamnya sesuatu yang kita harapkan itu pasti terjadi. Amin. Pengharapan kita siapa? Tuhan. Jelas ini Bapak Ibu ya. Ibrani 11 ayat 6 boleh ditayangkan. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan menuntut iman dari kita. Katakan amin Bapak Ibu. Tuhan menuntut iman dari kita. Itu sebabnya Paulus mendorong bukan untuk jemaat Korintus, tapi untuk jemaat Nafiri di tempat ini. Ya. Kau harus hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab tanpa iman kita tidak akan bisa melihat kedahsyatan. Katakan kedahsyatan. Bapak Ibu akan hidup flat-flat aja. Amin. Karena gak ada yang diharapkan. Tanpa iman kita tidak akan pernah melihat kedahsyatan. Kita tidak akan pernah mengalami kedahsyatan. Ya, arti yang ketiga, tadi arti hidup karena percaya adalah hidup kita ditentukan oleh apa yang kita percayai. Yang kedua adalah mempercayai apa yang belum kita lihat. Yang ketiga, meski belum ditolong terus percaya. Bukti ya pasti terjadi. Bangun kepercayaanmu. Yang keempat, Tuhan selama-lamanya. Ini adalah arti hidup karena percaya. Apa sih Bu dasarnya untuk kita percaya meskipun kita nggak melihat? Ya. Ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, Yesus. Alasan untuk kita percaya. Yesus adalah firman yang kekal. Mari kita baca dalam Yohanes 1 ayat yang pertama. Yohanes pasal yang pertama ayat pertama. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus adalah firman. Firman adalah perkataan Yesus. Yang kedua, dasarnya apa supaya kita percaya? Kerajaannya itu kekal. Tidak akan tergoncangkan. Yes. Ya. Nanti kalau kita sudah tidak ada di bumi ini Bapak Ibu, kalau kita sudah di surga bersama-sama dengan Allah memerintah dalam kemuliaan, kita akan mengalami yang namanya kekekalan. Amin. Kita pakai tubuh yang kekal. Nanti kita akan belajar ya di 2 Korintus, kita akan bahas dari perikop awalnya Bapak Ibu ya. Yang kedua, kita harus fokus pada apa yang tidak kelihatan, bukan yang sementara. Apa yang Bapak Ibu lihat saat ini adalah sementara. Katakan sementara. Semua akan berakhir, semua akan dimusnahkan. Mari kita belajar untuk mempercayai Yesus yang adalah firman kekal itu. Dan kita tahu ada satu kerajaan, satu tempat yang tidak akan tergoncangkan, yang akan kekal, yaitu surga. Bapak Ibu punya iman, amin? Amin. Kalau tidak punya iman berarti tandanya kita belum diselamatkan loh ya. Karena orang yang sudah selamat dia pasti punya iman. Ya.
Dan iman itu harus dikerjakan, Bapak Ibu. Pertama gampang, Bapak Ibu ya. Kita harus percaya dalam hati kita. Yang kedua, kita harus ucapkan dengan mulut kita. Yang ketiga, kita harus kerja, melangkah, ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati, ya. Oh, saya percaya, Bu, saya dapat berkat Tuhan. Tidak kerja apa-apa, diam aja di rumah bertapa. Tidak bisa, ya. Berharap ada orang yang ketuk pintu dan meninggalkan seperti Santa Claus gitu, Bapak Ibu ya. Di lubang perapian kita tiba-tiba bluk. Ada hadiah turun, Bapak Ibu ya. Tidak bisa. Oke, kita akan lanjut, Bapak Ibu ya. Itu sebabnya kita harus percaya. Percaya pada apa? Firman. Ya. Mari buka dalam Roma pasal yang ke-10. Mengapa kita harus percaya pada firman? Ya. Karena firman ini adalah firman iman. Amin. Firman yang menimbulkan iman. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke 17 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus ya. Ini adalah firman iman. Firman itu dapat menimbulkan iman. Yes. Jadi cara untuk kita iman itu bertambah atau kita percaya terus menerus ya. Jadi katakan bahwa kita harus terus percaya meskipun belum ditolong ya. Kita harus membaca firman Tuhan. Itu sebabnya maka Mazmur berkata bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakimu. Pelita itu kayak gini loh Bapak Ibu. Lampu ini loh. Uplek ini loh. Apa? Oke. Ya, kalau dulu zaman kecil itu ya, kalau kita deket itu muka kita saya hitam-hitam Bapak Ibu ya. Yang mengalami zaman ini berarti ketahuan umurnya ya Bu ya. Iya, dulu kalau belajar deket itu ya, hitam-hitam mukanya Bapak Ibu ya. Saya juga mengalami itu. Ya. Firman itu pelita. Cuma kita tahu sebatas yang diterangi. Itu loh gambarannya. Bukan lampu sorot. Kalau lampu sorot Bapak Ibu, kita akan tahu semua apa yang akan terjadi di depan. Betul? Firman Tuhan katakan bahwa firman itu pelita. Kita harus step by step. Gak bisa lihat semuanya Bapak Ibu ya. Untuk itu firman ini lengkap Bapak Ibu. Firman ini adalah jawaban. Katakan firman adalah jawaban. Ya. Bapak Ibu mungkin mengenal satu sosok ini adalah Pastor Billy Lampang ya. Nanti Bapak Ibu bisa browsing di Google ya. Ketika beliau divonis mengalami kanker getah bening ya. Beliau berkata bahwa perkataan dokter adalah kenyataan. Ya. Perkataan dokter adalah kenyataan. Ya karena dokter belajar sesuatu yang medis, nyata yang terjadi di tubuh kita. Tapi firman Tuhan adalah kebenaran. Katakan kebenaran. Dan kenyataan harus tunduk pada kebenaran. Itu yang dia katakan. Ya. Ketika dia katakan terus, dia perkatakan imannya, apa yang terjadi? Dia sembuh total. Hari ini dia melayani dan dia selalu memperkatakan itu Bapak Ibu bahwa kenyataan harus tunduk pada kebenaran. Beranikah kita sore hari ini kita ngomong kenyataan kok harus tunduk pada kebenaran? Yang siap katakan amin. Ya, hari ini apapun masalahmu Bapak Ibu, saya nggak tahu ya. Tapi setiap orang kita mempunyai beban. Ya, kalau kita tidak punya beban berarti kita sedang tidak hidup di bumi Bapak Ibu ya. Kita sedang hidup di planet lain ini ya. Mari kita fight. Ya. Apa yang menjadi jaminan bagi orang-orang percaya? Roh Kudus Allah, amin.
Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita ini, Yes. dia adalah jaminan. Itu sebabnya Tuhan berikan Roh Kudus di dalam kita. Amen. Amen. Dia yang akan selalu mengingatkan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca firman, ya. Kalau tidak baca firman, ingat apa Bapak Ibu? Utang. Apa yang kau percayai? Ya. Karena Roh Kudus ini akan mengingatkan kebenaran, akan menginsafkan kita dari dosa, Amen. akan membuat kita berbalik untuk kembali kepada Tuhan. Roh Kudus ini adalah jaminan Amen. di dalam kita. Bapak Ibu percaya ada Roh Kudus? Amen. Amin. Ayo aktifkan iman Bapak Ibu. Jalani kehidupan ini dengan normal. Yes. Ya, jangan tidak normal Bapak Ibu. Ya, kita tidak percaya itu tidak normal Bapak Ibu ya. Kekristenan kita harus normal. Katakan harus normal. Ya, kita harus punya iman. Waktu Allah memberikan kita iman, ya, iman yang diberikan Tuhan ini adalah iman yang sama ketika Allah menciptakan bumi ini, Bapak Ibu. Dia memberikan iman yang sama kepada kita. Yes. Dan kita harus praktekkan itu. Saya mencatat Bapak Ibu ya, ada 4 poin. Kita buka 2 Korintus ya Bapak Ibu ya, 2 Korintus 5 ayat. Bisa tayang ya kita ya. Nah, semua aja dari awal 2 Korintus 5 ayat. Ini. Ya, ayat yang pertama ya. Kelihatan enggak Bapak Ibu? Enggak kelihatan ya? Oke, saya akan baca ya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, ya ayat yang pertama. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya. Ayat yang kedua, selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh yang hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan, ya, segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Tersirat dalam semua perkataan ini, Bapak Ibu, Paulus tidak menjadi tawar hati. Dia tahu bahwa sekarang yang didiami adalah tubuh fana yang akan mengalami kematian. Kita bisa mati dengan cara apapun, kapanpun, dimanapun. Jadi hari ini kalau kau mendengar kabar baik, jangan keraskan hatimu, Bapak Ibu. Waktu hidup kita di bumi tidak lama, Bapak Ibu. Semua ada expirednya. Katakan amin. Expired. Expired, ya. Alkitab menulis 70 sampai 80 tahun. Kalau kuat. Kalau lebih, berarti Bapak Ibu sedang diberi kesempatan untuk kita bertobat, berbalik, ya. Mari jangan sia-siakan Bapak Ibu ya. Nah, saya mencatat di sini. Arti percaya bukan karena melihat, ya, tapi karena percaya firman, ya. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus mempercayai bahwa perkataan Tuhan itu pasti terjadi. Amin. Katakan amin. Amin ya. Mari buka dalam Mazmur 89 ayat 34 sampai 35. Mazmur 89 ayat 34 sampai 35. Ya.
kita baca dari sini aja Bapak Ibu. Mazmur 89 ayat 34 sampai 35. Oke, ya. Tetapi kasih setiamu tidak akan kujauhkan daripadanya. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah jauh daripada kita. Dan aku Tuhan tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Ayat 35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Apa itu perjanjianku? Firman. Dan apa yang keluar dari bibirku, perkataan Tuhan yaitu firman, tidak akan kuubah. Artinya apa? Semuanya akan terjadi. Berkali-kali saya katakan ya, sudah ratusan nubuatan sudah terjadi. Cepat lambat semua akan terjadi. Ya. Oke, saya akan lanjut dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-6 ya, tadi sampai 5. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan ya. Sebab itu hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Poin yang kedua, Bapak Ibu. Tadi yang pertama adalah mempercayai bahwa perkataan Tuhan itu pasti terjadi. Poin yang kedua, mempercayai bahwa janji Tuhan adalah benar adanya. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Janjinya itu benar, ya. Apa janjinya buat kita, Bapak Ibu? Kehendaknya Tuhan itu buat kita apa? Bapak Ibu tidak mengalami yang namanya kekurangan, amin. Bapak Ibu tidak mengalami apa yang namanya kesakitan. Bapak Ibu tidak mengalami apa yang namanya kesedihan. Itu kehendaknya buat kita. Ya. Karena Tuhan mau kita ini menikmati Tuhan. Itu desain awalnya, Bapak Ibu. Desain awal penciptaan kita. Kita ini hidup dalam kebahagiaan bersama dengan Dia selama-lamanya. Bahkan saat di Taman Eden, Bapak Ibu, Dia memberikan perintah, ya, beranak cuculah, bertambah banyak, dan berkuasalah. Arti berkuasa itu dalam bahasa aslinya adalah raga. Yang artinya apa? Memerintah, menginfluence. Bapak Ibu harus mengubah keadaan Bapak Ibu. Engkau punya kuasa. Engkau yang harus mengubah, bukan orang lain yang mengubah kita, Bapak Ibu ya. Namanya influencer adalah apa? Kita memberikan pengaruh, betul? Kita harus menginspirasi orang. Para WL, para pemain musik yang ada di sini, itu harus memberikan inspirasi, bukan motivasi. Ya, memberikan inspirasi. Kalau dimotivasi aja, Pak Gem ya, mereka pulang sudah nggak kepengen nyembah. Selesai ya. Lega saya menyembah di rumah bingung Bu ya, nggak tahu caranya loh, ya. Ya, kita harus menjadi inspirasi. Kita harus menjadi penakluk. Itu desain awal, Bapak Ibu. Tapi ketika dosa masuk, apa yang terjadi? Merusak semuanya. Kita terpisah dengan Allah dan kita tidak bisa lagi mendekat. Tapi oleh kasih karunia engkau diselamatkan. Kata oleh kasih karunia engkau diselamatkan. Kalau tepuk tangan jangan nanggung, Bapak Ibu, kasih tepuk tangan yang baik buat Tuhan kita ya. Amin. Dia memberikan keselamatan bagi kita semua. Supaya apa? Kita tinggal bersama-sama dengan Dia kembali. Nah, ayat selanjutnya, sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan padanya. Yang ketiga, Bapak Ibu, tadi mempercayai bahwa perkataan Tuhan itu pasti terjadi. Yang kedua, mempercayai bahwa janji Tuhan adalah benar adanya. Yang ketiga adalah berfokus pada kemuliaan yang disediakan Tuhan dalam kekekalan. Bapak Ibu, hidup ini kan ada ujungnya, amin.
Jadi Bapak Ibu yang saat ini sedang ada dalam masalah, tidak usah hopeless, tidak usah putus asa Bapak Ibu ya. Semua itu ada ujungnya, semua itu ada expirednya. Ya, masalahmu ada expirednya. Ya. Suamimu rewel, istrimu rewel, sakitmu itu semua ada expirednya. Yes. Kita harus berjuang gitu ya, supaya cepat expirednya. Caranya ya apa Bapak Ibu? Jangan ngomel ya, Ya. stop ngomel ya. Los gak rewel. Nah itu dia Bapak Ibu ya, love gak rewel katanya Pak Gem ya. Kita harus berfokus pada kemuliaan yang disediakan Tuhan. Bagaimana kita mempergunakan hidup ini dengan bijaksana? Mari pergunakan waktu Bapak Ibu. Ada 3 komoditas yang Allah percayakan dalam hidup kita. Yang pertama adalah waktu. Katakan waktu. Yang kedua adalah uang. Bapak Ibu diberikan uang, dipercayakan harta, kekayaan. Yang ketiga, talenta. Kita harus mengembangkannya. Talenta apa Bu? Tidak harus semua yang bisa tampil di depan sini. Bapak Ibu nyanyi, menari, bermain musik. Tidak harus Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya hati untuk orang lain ya. Bisa berdoa, bisa menjadi doa syafaat, atau bisa masak di belakang ya, atau bisa apa aja, mungkin multimedia atau apa Bapak Ibu ya. Mari kita kembangkan Bapak Ibu. Karena satu saat hidup kita ini seperti kita ini kerja sama big boss kita. Katakan big boss. Big boss. Big bossnya akan datang ya. Dia akan datang dan kita akan ditanya Bapak Ibu, apa yang kau sudah kerjakan di bumi ini? Kalau nanti malam ya, sementara masih ada waktu, tidak tahu malam itu kapan, dia datang Bapak Ibu. Haleluya. Ayo kita mau jawab apa? Haleluya. Apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan? Sebetulnya akhir hidup kita itu cuma 2 Bapak Ibu ya. Kita mati sekarang, atau kita ada saat Tuhan datang. Amin. Cuma 2 aja. Oke, seandainya ada waktu ya, Tuhan datang nanti jam 7, kurang 2 jam. Apa yang Bapak Ibu kerjakan? Tuhan mau tanya. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu ya. Orang yang terdekat sama kita aja, orang tua kita. Kapan terakhir kita berdoa untuk orang tua kita? Kapan terakhir kita telepon orang tua kita? Seringkali kita lupa ya, sibuk ngurusi yang lain, orang tuanya lupa ya. Itu loh Bapak Ibu ya, sebetulnya simpel aja. Apa yang bangsa Israel keluhkan adalah hal-hal yang simpel, betul? Cuma urusan perut Bapak Ibu. Waktu bangsa Israel mengeluh terus selama di padang gurun, itu urusannya cuma urusan perut Bapak Ibu. Iya kan? Tidak ada air, ngomel. Airnya ada tapi rasanya pahit, ngomel. Sudah dikasih mana mintanya daging. Katanya kok tidak ada daging dan sayur. Dikira hotel bintang 5 ya Bapak Ibu ya. Lengkap ya. Mintanya daging dan sayur. Padahal Tuhan sediakan mana makanan sehat Bapak Ibu ya. Mungkin kalau zaman sekarang ya roti gandum gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Sebetulnya hal yang remeh. Iya toh? Ayo. Semua ini akan kita pertanggungjawabkan Bapak Ibu. Kita mau fokusnya apa? Kalau kita mau hidup kita ini berkenan sama Tuhan, kita akan tinggal bersama Tuhan dalam kemuliaan. Kalau kita tidak berkenan, ya sebaliknya, kita akan tinggal di neraka Bapak Ibu dan mengalami siksaan yang luar biasa. Neraka itu nyata loh Bapak Ibu, nyata. Ayo saya rindu jemaat di Nafiri bangkit imannya ya. Meski kita belum melihat, engkau harus percaya. Sebab apa? Perkataan Tuhan itu pasti terjadi. Janji Tuhan itu adalah benar. Ada kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Yang keempat, kita harus memilih untuk berkenan pada Tuhan. Ya, sekalipun itu tidak berkenan kepada manusia. Ya. Tadi pagi waktu kita ke gereja,
sama-sama ya, saya dengan suami waktu di perjalanan dia cerita ya, kemarin semalam dia mendengarkan satu kesaksian dari seorang, sekarang sudah dewasa ya, waktu dia kecil ya, itu temannya kalau mau ke gereja sama papanya itu diajar dulu nggak boleh ke gereja. Untuk dia pergi ke gereja dia harus mengalami siksaan dulu. Jadi yang cerita ini adalah temannya ya. Dia ngomong, saya melihat imannya ya, dan dia selalu berdoa untuk orang tuanya. Dan hari ini orang tuanya percaya dia dan dia menjadi hamba Tuhan. Amin. Bapak Ibu kesini tadi nggak perlu alami kesiksaan toh? Nggak ada yang jemput aja, nggak mau naik Grab, nggak mau naik Land loh. Ya, ke gereja tuh nggak harus dipaksa, nggak harus didorong Bapak Ibu ya. Kesadaran sendiri Bapak Ibu. Amin. Yes. Betul. Pak Gem ini cuma alatnya Tuhan. Bapak Ibu dikasih wadah. Apapun bentuknya ibadah ini, saya dengar tadi ini mulai di-split ya ibadahnya ya. Ayo Bapak Ibu, engkau harus terus bergairah. Amin di dalam Tuhan. Katakan bergairah. Masih bergairah? Artinya apa sih Bu bergairah itu Bu ya? Semangat ya. Apapun yang terjadi semangat pokoknya. Dimanapun tempatnya semangat. Dikasih jajan nggak dikasih jajan semangat. Duduk di bawah, duduk di kursi semangat. Nggak ada alat musik, gitaran semangat. Nggak harus alami kesakitan loh Bapak Ibu ya. Itu diajar dulu, baru nangis-nangis ya. Pergi ke gereja. Wow, ya. Sekali Yesus harus tetap Yesus. Saya udah mau main musik ke depan ya. Jadi pastikan hari ini Bapak Ibu, engkau orang percaya mutlak harus percaya bukan karena melihat, tapi karena percaya karena melihat. Dalam segala keadaan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia berikan kesempatan baru sekali, Yesus selamanya, Yesus harapanmu akan hilang karena kasih-Nya. Oh Yesus, cintamu selamanya. Saya tutup dengan dua gambar ini. Sweet Wigglesworth ya. Yang sebelah kanan ya Bapak Ibu. Sweet Wigglesworth ya. Beliau ini adalah penginjil Inggris yang tersohor, yang dalam pelayanan yang membangkitkan 14 orang mati. Wow, bukan satu orang mati loh, 14 orang mati. Dan dia dijuluki sebagai Rasul Iman. Dia berkata, saya tidak akan pernah merasa diri saya lengkap mengenakan pakaian jika tidak ada Alkitab dalam kantong baju saya. Dia tidak pernah merasa berpakaian lengkap jika tidak ada Alkitab di dalam kantong bajunya. Lebih baik saya berjalan keluar rumah tanpa pakai sepatu daripada saya harus berpergian tanpa membawa Alkitab. Sebab dia tahu ini adalah
goreng apa. Tadi sudah makan berapa kali sampai jam segini Bapak Ibu? Oh 1, oh hebat. Yang 2 kali normal Bapak Ibu ya, yang 3 kali agak tidak normal ya. Yang sudah 4 kali over ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu dia membaca ayat tentang iman. Dia keluarkan Alkitabnya dan dia baca tentang iman. Dan dia memberikan amanat, maksudnya memberikan penjelasan dengan firman yang dia bicarakan. Terus tokoh yang kedua adalah F.F. Bosworth ya. Sebentar. Sebab makanan roti nasi adalah untuk tubuh kita, tapi firman Tuhan adalah untuk roh kita. Benar, Bapak Ibu ya? Roh ini harus dikasih makan Bapak Ibu. Karena apa? Supaya tumbuh seperti fisik kita. Kalau kita makan banyak, kita akan jadi gemuk Bapak Ibu ya. Roh kita juga akan gemuk kalau kita kasih makan dengan firman. Yang kedua adalah ini. Ini juga adalah seorang penginjil. Dia mempunyai karunia dalam kesembuhan ilahi. Dia menulis buku yang sangat terkenal, Christ the Healer, Kristus Sang Penyembuh. Dia berkata begini, kebanyakan orang Kristen memberikan makanan lengkap 3 kali sehari, lengkap. Tapi mereka 1 kali dalam seminggu. Wah, ya. Heran, mengapa mereka begitu lemah dalam iman mereka? Karena cuma nyempil Bapak Ibu ya. Ayo kita semua cintai firman, sebab ini adalah firman iman. Bapak Ibu akan menjadi seorang penguasa di dunia ini ya. Kau akan menginfluence dunia ini. Kau akan memerintah. Kau akan
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan, terima kasih untuk C. Shirley sudah membagikan, menguatkan, dan men-sharingkan apa tentang firman Tuhan hari ini yang sangat menguatkan kita semua. Amin. Kita percaya bahwa saat kita percaya pada Tuhan, bukan karena apa yang kita lihat, maka kita bisa melihat tangan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Seringkali dalam hidup itu kita melihat apa yang di depan mata, dan itu yang membuat kita takut dan khawatir. Namun saat kita mau percaya pada Tuhan, seperti firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan lebih daripada apa yang pernah kita pikirkan, lebih daripada apa yang pernah kita bayangkan, bahkan apa yang gak pernah timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk memberikan terbaik buat Tuhan. Mari kami mengundang Pak Nardi untuk berdoa persembahan. Oke, Pak Yusa kami undang untuk berdoa persembahan. Terima kasih. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala hal yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih atas kemurahan-Mu, Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu, dan terima kasih atas kasih-Mu. Sebentar kami mau persembahkan persembahan dengan hati kami yang tulus dan ikhlas ini Tuhan. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Yang
Shalom. Siapa yang berkati Tuhan? Saudara yang berkati Tuhan ya? Kalau saudara dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh pasti diberkati Tuhan. Saya berterima kasih, saya mewakili Bapak Gembala pada C. Shirley yang setiap bulan boleh membagi berkat terus tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara, pengumuman untuk ibadah minggu depan kita beribadah di Jebolo jam 3 mulai ya. Hari Minggu, bukan hari Sabtu ya, hari Minggu jam 3 sore. Saudara tadi sudah disampaikan disinggung sama C. Shirley, meskipun duduk di kursi ataupun di tikar ataupun di karpet, kita tetap semangat puji Tuhan ya. Gedung ini cuma hanya sekedar fasilitas saja, tapi terpenting hati kita terpaut dengan Tuhan, itu yang Tuhan lihat ya saudara. Sekali lagi saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan tentang KKN, harus tetap berjalan, dan KKN ini harus tetap dilakukan karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita perbuat itu kembali lagi ada saudara yang akan menuainya. Dan itu di situ ada 2 kotak ya. Saya ngomong sama Pak Agam, ini kotaknya nggak tahu isi, nggak tahu ya. Mek 3 pajangan kok. Saudara belajar untuk melakukan segala sesuatu yang berani berbuat, menjalankan apa yang sudah Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Kita mau menjadi berkat untuk segala sesuatu dikembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, dan saya percaya bahwa apa yang saudara tabur, mungkin saudara tidak akan menuai saat ini, tetapi saudara, ketika mungkin bukan saudara yang menuai, tapi anak kita. Mungkin anak kita gak dituai juga bisa menuai, cucu kita. Itu yang akan saudara terima pada saat kita belajar untuk menabur sesuatu. Dan untuk ibadah youth hari Sabtu tetap berjalan. Saya tidak tahu jam berapa dimulai, tetapi yang jelas nanti diumumkan jam 4 sore hari Sabtu tetap ya. Ya, saya ingin ingatkan kembali untuk ibadah hari Kamis yang seperti biasa. Kalau hari seperti CUG, tapi ini diambil sama keluarga Bu Cucu di Tempel ya. Saudara yang rumahnya berdekatan di Tempel, saudara bisa datang hari Kamis jam 6 sore dimulai ya saudara. Sama-sama ayo kita mengisi waktu-waktu kita yang ada untuk mencari Tuhan lebih dekat lagi. Karena masa-masa sekarang ini kita tidak tahu saudara, kita tetap waspada dan kita tetap setia pada Tuhan. Dengan perkara-perkara kecil Tuhan akan nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Itulah pengumuman yang sudah saya sampaikan kembali dengan Pak Gembala. Saya merasa bersuka cita ini. Ada satu pribadi, ini benar-benar terjadi saudara. Dia ketemu Tuhan Yesus sendiri. Papanya dari Cederu ketemu sama Tuhan Yesus sendiri. Bayangin saudara, dia melihat sosoknya, dia melihat jelas saudara. Ketemu Tuhan Yesus. Nah, gimana Om? Begitu. Ya. Ketemu Tuhan Yesus. Ketemu Tuhan Yesus. Oh, saya ketemu. Oh, 3 kali. 3 kali. Terus bagaimana Om? Terus bagaimana Om? Yang pertama,
bayangan ini dari belakang saya Iya. membayangin saya Oh. lama-lama dekat Oh. terus hilang. Iya. Itu kira-kira tanggal 9 ini. Oh. Lalu ketemu Tom Jackson lagi dari belakang juga, tapi di belakang Mary. Di belakang. Oh iya. Oh. Saya belakangnya saya. Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang apa? Enggak, cuma melihat bayangan ini. Bayang. Saya hitung 10 kali. Ya, baru ya. Amin, amin. Mantap, Om. Ketemu Tuhan Yesus, bro. Siapa bilang Tuhan itu nggak ada, bro? Anda tahu, dia ini peramal, saudara. Dia itu sangat-sangat ketemu sama saya itu, saudara. Lihat, Tuhan Yesus sendiri menemui dia. Seperti tadi saya ini bilang, kalau nanti jam 7 ketemu Anda, didatangi, bos mau apa? Anda mau apa? Ini kesaksian nyata, saudara. Saya sampai merinding, saudara, waktu dia bilang gini, saya mau dibaptis. Loh, ini gak main-main, saudara. Makanya jangan main-main ambil firman Tuhan. Ojo main-main, wis ta. Iki wis akhir zaman. Iki wis akhir zaman, saudara. Ya, amin. Saya ingin kita semua menikmati kasih Tuhan, menikmati keajaiban firman Tuhan. Saya nggak minta banyak, saudara. Saya nggak minta banyak. Tetap dekat Tuhan, tetap dekat Tuhan. Amin. Yuk, kita tutup ibadah. Saya udah pakai begini, nggak usah musik. Kita nyanyikan kebesaran Tuhan. Angkat tangannya. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Ajaib Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ya Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan dengan segala kemurahan Tuhan yang boleh kami terima sampai detik ini, Tuhan. Hamba-Mu sungguh-sungguh bersyukur, Tuhan, karena kebaikan, kesetiaan, firman-Mu yang tidak pernah berubah, Tuhan. Kami yakin dan kami yakin hidup kami, Tuhan, hanya diandalkan karena firman-Mu, Tuhan. Dengan apa, Tuhan, kami mempertahankan hidup kalau bukan karena firman-Mu, Tuhan? Tidak ada alasan lain, Tuhan. Kami hanya gandol sama firman-Mu, Tuhan. Engkau sudah berkarya dalam kehidupan Om, Papa dari Dewi, Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, bekerja lebih dalam lagi, biar Tuhan pribadi-Mu menyentuh. Pribadi-Mu adalah satu-satunya juru selamat. Hamba-Mu Tuhan meminta dalam masa Tuhan
Gak lama lagi Tuhan, izinkan Tuhan bahwa Tuhan menerima baptisan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga bersyukur Tuhan ketemu dengan saudara kami dari CCRI Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu. Engkau Allah yang sangat-sangat tahu. Berkati Tuhan. Hamba-Mu emas perak enggak punya Tuhan. Tapi biarkan Tuhan, Engkau Allah El Shaddai. Allah El Shaddai yang memenuhi segala apapun menjadi kebutuhan CCRI. Kemana pun di mana, biarkan nama Yesus selalu dimuliakan. Bawa dia Tuhan, bawa Kairos persekutuan doa ini Tuhan, dan bawa hidup dari seluruh keluarganya. Engkau selalu dekat sama Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu terhadap persekutuan ini Tuhan. Hamba-Mu ingin melihat Tuhan keajaiban-keajaiban firman-Mu terjadi di atas Kairos ini Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan untuk semua keluarga dalam minggu-minggu ini, dalam hari-hari ini, dalam peti lesu, beban berat, gak tahu harus bagaimana lagi. Seperti firman-Mu Tuhan, kami hidup bukan karena melihat, karena kami hidup karena percaya. Kami punya iman, kami anak-anak Tuhan, tidak akan kekurangan. Tuhan akan selalu gendong kami dalam nama Yesus. Kami pertaruhkan iman kami di hadapan Tuhan. Tolong Tuhan, pegang tangan-Mu, pegang hidup, dan pegang seluruhnya Tuhan. Kehidupan dari seluruh warga dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika engkau, saudaraku, pada hari ini mendengarkan firman Tuhan, berarti engkau masih diingatkan, berarti engkau masih disayangi Tuhan, berarti engkau masih dikasihi Tuhan. Jangan sia-siakan setiap firman Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Yakinlah, firman Tuhan tidak pernah bohong. Firman Tuhan akan menepati janjinya dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Angkatlah tanganmu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berkati ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami merasakan hadirat Tuhan. Kami merasa sentuhan Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarkan segala sesuatu yang baik akan kami bawa pulang dalam rumah kami, dalam hidup kami. Kami akan menjadi terang bagi dunia ini. Diberkatilah Engkau waktu keluar, diberkatilah Engkau waktu masuk, diberkatilah anak